Oke, selamat datang ya di video saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen strategi. Nah, sebelum kita masuk mengenai apa itu konsep dasar manajemen strategi, barangkali kita akan sedikit bercerita ya tentang sebuah ilustrasi yang bisa menggambarkan apa itu manajemen strategi. Nah, di gambar ini kita bisa lihat bahwa di sebelah kiri ini ada HP Nokia dan juga BlackBerry ya. Dan di sebelah kanan ini ada HP Samsung dan juga iPhone. Nah, barangkali teman-teman ada yang pernah memakai HP ini ya, HP jadul Nokia 3310 gitu ya, yang begitu melegenda pada zamannya ya. Dan juga barangkali juga mungkin ada yang pernah memakai BlackBerry. Nah, kedua perusahaan teknologi ini, Nokia dan BlackBerry ini adalah sebuah contoh di mana sebuah perusahaan yang gagal mengikuti zaman ya. Artinya mereka terlalu percaya diri dengan kebesaran nama mereka. Mereka terlalu percaya diri dengan kesuksesan mereka yang telah diraih. Pada saat itu siapa sih yang tidak pakai HP Nokia begitu ya? Hampir semua orang itu memakai HP Nokia. Begitu juga BlackBerry ya pernah mencapai kejayaannya ya pada tahun 2000 ya sekitar 2010-an sampai 2012 2000 ya mungkin sampai 2015-an lah ya. Nah, intinya apa? Mereka pernah menjadi raja dari teknologi, raja dari gadget ya gitu ya. Nah, akan tetapi dengan cepat dunia berubah, dengan cepat dunia bergeser, bahkan mungkin berbalik ya langsung dalam waktu yang relatif singkat karena masuknya teknologi baru yang bernama Android. Nah, ini bukan perlahan-lahan ya, barangkali mungkin perlahan tetapi semakin cepat begitu ya. HP Nokia dan juga HP BlackBerry ini semakin lama semakin menghilang. Bahkan sekarang bisa dikatakan menghilang lah. Siapa yang sekarang memakai HP Nokia ini dan juga BlackBerry? Sekarang hampir semua orang memakai yang namanya HP Android ataupun juga iPhone ya. Android dan iPhone ini saling berbagi pangsa pasar ya. Intinya apa? Intinya menunjukkan bahwa Nokia dan BlackBerry ini gagal dalam merumuskan strategi ya. Gagal dalam merumuskan strategi. Karena apa? Karena mereka nanti akan kita diskusikan bahwa mereka ternyata kurang atau tidak menerapkan yang namanya manajemen strategi. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu belajar dari kasus tadi, maka sebenarnya kita bisa mengidentifikasi ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan Nokia itu gagal, apa sih yang menyebabkan Android atau Samsung dengan Androidnya itu begitu langsung melesat begitu ya, atau juga dengan iPhone yang dengan unique selling proportion ya, USP atau apa nilai jual yang uniknya yang dimiliki oleh iPhone itu ternyata mampu merebut pangsa pasar meskipun dengan harga yang relatif lebih tinggi. Nah, pasti semuanya itu ada faktor-faktor yang berkontribusi. Nah, identifikasi faktor tersebut, pengidentifikasian faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap kegagalan sebuah bisnis ataupun juga keberhasilan sebuah bisnis, itulah yang menjadi topik utama dalam manajemen strategi. Jadi nanti kita akan berdiskusi mengenai faktor-faktor apa saja, faktor-faktor apa yang menentukan sebuah bisnis itu bisa berjalan langgeng, bisa berjalan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Itu topik utama dalam manajemen strategi. Nah, ini karena tuntutan dunia yang semakin cepat, semakin dinamis dan juga semakin kompleks ya. Nah, hal ini membuat strategi menjadi lebih penting dan lebih diperhatikan daripada sebelumnya. Dunia ini kan serasa cepat sekali berubah ya dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Itu serasa relatif stagnan ya. Tetapi memasuki tahun 2000-an ke atas ini ya, karena ada ledakan teknologi, ledakan internet gitu ya,
semuanya menjadi lebih cepat, dinamis, dan kompleks. Maka dari itu sebuah perusahaan harus mampu merumuskan strateginya dengan lebih cepat gitu. Nah, ini ada yang cukup unik, sebuah anekdot gitu, atau sebuah cerita atau ilustrasi cerita gitu yang menggambarkan gimana sih sebenarnya manajemen strategi itu. Nah, ini ada sebuah cerita, ini ada dua orang ini ya, dua orang sebuah pimpinan perusahaan ya. Ini dua orang pimpinan perusahaan yang berbeda, mereka ceritanya ini camping bareng begitu ya di sebuah hutan begitu. Nah, pada saat mereka asik mengobrol begitu ya, tiba-tiba ada beruang datang. Nah, beruang datang ini mungkin karena mereka lapar cari makan, mereka melihat ada dua orang ini, terus kemudian si beruang ini mengejar kedua CEO dari dua perusahaan ini ya. Nah, tentu saja karena melihat beruang yang ingin memakan mereka, dua orang ini akhirnya lari ya. Akhirnya lari, tetapi ada salah satu CEO ini yang bilang begini, we can outrun this bear, artinya kita tidak bisa lari dari beruang ini. Maksudnya dia ngomong sama CEO yang satu ini, kita percuma saja ini kita lari seperti ini, kita tetap bakal akan ketangkap oleh beruang ini karena kita larinya lebih lambat. Tetapi apa yang menjadi jawaban dari CEO satunya ini? True, but I can outrun you. Maksudnya apa? Iya benar. Saya memang tidak bisa bisa lebih lari lebih kencang daripada beruang. Akan tetapi minimal saya bisa lebih kencang lari daripada kamu ya. Iya kan? Nah, ini sebuah ungkapan atau cara pikir yang sangat cerdas ya. Dia memang tidak bisa lari daripada beruang, tetapi oh enggak, saya enggak perlu lari daripada beruang. Maksudnya saya tidak perlu bisa lebih lari lebih cepat daripada beruang. Yang perlu saya lakukan hanyalah bisa lari lebih cepat daripada kamu ya. Kalau aku bisa lari lebih cepat daripada kamu, maka kamulah yang akan dimakan oleh beruang. Kalau beruang sudah makan kamu ya berarti aku selamat. Nah, seperti ini adalah contoh penggambaran bagaimana sebuah manajemen strategi itu. Nah, maka dengan anekdot ini maka nanti akan ada istilah yang namanya competitive advantage ya, atau keunggulan kompetitif ya. Keunggulan kompetitif itu apa? Kita bisa unggul kualitas begitu ya dibandingkan kompetitor kita ya. Kadang mungkin kita tidak perlu merajai sebuah pasar gitu ya. Kita tidak perlu menjadi sebuah perusahaan yang terbesar ya. Akan tetapi kita minimal bisa unggul dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, itu sudah menjadi poin tersendiri dan barangkali sudah bisa menyelamatkan perusahaan kita dari kebangkrutan. Nah, keunggulan kompetitif inilah yang akan selalu senantiasa harus kita jaga ya. Maka dari itu inilah yang menjadi esensi dari manajemen strategi, yaitu menjaga yang namanya keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Ya, sebenarnya arti penting manajemen strategi. Manajemen strategi menjadi penting ya, setidaknya karena beberapa alasan. Ya. Yang pertama, lingkungan eksternal yang selalu berubah. Nah, itu jelas ya, karena kondisi masyarakat, kondisi iklim kadang juga berubah, kondisi global juga berubah. Intinya lingkungan eksternal ini yang selalu berubah, dia dinamis begitu ya. Maka sebuah perusahaan juga perlu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal ini. Kemudian alasan kedua, sumber daya alam yang semakin langka. Ini jelas ya, namanya sumber daya alam ini kan sifatnya adalah terbatas ya, artinya dia tidak bisa diperbarui. Maka dari itu kita juga penting untuk selalu merumuskan yang namanya manajemen strategi. Kemudian selanjutnya isu-isu mengenai tenaga kerja, misalnya bahwa nanti mesin atau manusia itu bisa digantikan oleh mesin. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa kita perlu manajemen strategi. Kemudian selanjutnya adalah ledakan informasi. Nah, ini sedang kita alami ini ya, ledakan internet. Ada banyak sekali
informasi-informasi yang bertebaran hampir setiap detik ya, setiap menit kita itu mendapatkan informasi. Saat kita memegang HP kita itu sekarang kan hampir semuanya adalah informasi ya. Itu betapa mudahnya orang zaman sekarang itu untuk mendapatkan informasi. Artinya ada ledakan informasi yang sangat hebat. Nah, maka dari itu ini semua yang menyebabkan alasan atau arti pentingnya sebuah manajemen strategi. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi keuntungan manajemen strategi itu? Nah, pertama, arah dan tujuan yang jelas ya, karena dalam manajemen strategi ini nanti kita akan salah satunya kita harus memiliki visi dan misi yang jelas dari bisnis kita. Nah, karena komponen visi misi ini adalah salah satu komponen yang penting sekali dalam manajemen strategi. Dengan adanya visi misi dari sebuah perusahaan itu memberikan arah dan tujuan yang jelas ya. Kemana perusahaan ini akan dibawa, kemana perusahaan ini harus melangkah. Kalau mendapatkan hambatan, tantangan itu seperti apa. Nah, itu lebih jelas ya. Kemudian selanjutnya mudah merumuskan strategi. Itu tadi karena kita sudah memiliki visi misi, artinya rule kita itu sudah jelas ya, jalan kita itu jelas. Yang selanjutnya bisnis lebih untung. Nah, ini hasil riset membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan praktik manajemen strategi itu bisnisnya lebih untung. Kemudian selanjutnya karyawan menjadi lebih termotivasi. Nah, ini karena dia sadar ya, dia tahu apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi. Dia tahu kemana arah dan tujuan perusahaan itu. Jadi dia secara otomatis ikut terlibat gitu ya, ikut merasakan, tidak hanya sekedar bekerja ya, tetapi ikut berkontribusi lebih dalam perusahaan itu, sehingga karyawan itu menjadi lebih termotivasi. Nah, ini adalah proses manajemen strategi ya. Ya, sebuah alur yang cukup kompleks gitu ya. Yang namanya proses manajemen itu kan selalu berbicara mengenai perencanaan, pengimplementasian, dan juga evaluasi ya. Maka dari itu di sini juga nanti kita akan berbicara mengenai menganalisis, terus kemudian mengembangkan strategi, terus kemudian bagaimana mengimplementasikannya atau menerapkannya, dan juga tentang bagaimana nanti kita mengevaluasinya. Nah, ini semua menjadi sebuah lingkaran keseluruhan dari sebuah proses manajemen strategi ya. Maka pertama ini tentu dimulai dari visi, misi, dan tujuan ya. Kemudian kita memperhatikan lingkungan internal dan juga memperhatikan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal inilah yang nanti akan merumuskan, yang akan mempengaruhi analisis strategi kita akan seperti apa. Nah, setelah itu kita baru mengembangkan strateginya seperti apa. Terus kemudian setelah kita berhasil kembangkan strateginya itu seperti apa, kita implementasikannya. Setelah implementasikan, ya, kita juga harus mengevaluasi apakah strategi yang sudah kita terapkan itu efektif atau tidak ya. Apakah strategi yang kita terapkan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau kurang, itu kurangnya di mana. Nah, nanti bisa kita tambah atau perbaiki. Nah, itu nanti di proses evaluasi. Nah, seperti itu mungkin video kita kali ini saya akhiri, cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.